Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Sobat beriman yang dimuliakan Allah, yang sangat dicintai oleh Allah, alhamdulillah kita tiba dalam satu bulan, di mana bulan itu Allah turunkan berlimpah-limpah rahmat, bercurah-curah ampunan. Maka sebagai hamba yang selalu merindukan rahmat dari Sang Rabb atau dari Sang Pencipta, maka kita wajib hukumnya mengucapkan kalimat alhamdulillah. Banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas semangat perjuangan beliau, kita bisa merasakan yang namanya nikmat iman, pengorbanan darah beliau, tetesan keringat beliau. Begitu juga para sahabat-sahabat beliau. Sobat beriman yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Ada satu kisah. Jadi ketika itu adalah zaman kerajaannya Raja Zulkarnain. Jadi pada suatu saat Raja Zulkarnain ini dengan pasukannya hendak melintasi satu sungai. Jadi ketika hendak melintasi sungai tersebut, maka Raja Zulkarnain ini berwasiat atau berpesan kepada para prajurit-prajuritnya. Wahai prajuritku, nanti ketika kalian melewati sungai tersebut, maka ambillah sebanyak mungkin, kata Raja Zulkarnain, ambillah sebanyak mungkin apa yang kalian dapati di sana, atau mungkin apa kalian injak di sana, banyaklah kalian membawa. Jadi ketika sudah berpesan seperti itu, tibalah masa malam ketika para prajurit melewati sungai tersebut. Golongan pertama melewati sungai tersebut. Ketika mereka melewati sungai tersebut, mereka menginjak pasir, bebatuan. Maka mereka berpikir, ini kan hanya pasir, ini kan hanya batu, untuk apa aku membawa semua ini? Jadi mereka melewatkan saja. Mereka tidak mengambil sama sekali, melewati sungai tersebut, tidak mengindahkan perintah dari Raja Zulkarnain. Lalu lewatlah golongan yang kedua. Golongan kedua tersebut ketika melewati sungai tersebut, menginjak bebatuan, menginjak pasir, maka mereka teringat dengan wasiatnya raja mereka, yaitu Raja Zulkarnain. Maka mereka membawa, tapi karena yang mereka rasa itu hanya batu dan pasir, maka mereka hanya membawa ala kadarnya saja. Yang penting bawa saja. Jadi mereka hanya sekedar membawa untuk mentaati perintah rajanya. Jadi mereka pun melewati sungai tersebut. Dan tibalah golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga ini ketika melewati sungai tersebut, maka mereka ingat wasiat dari raja mereka, yaitu Raja Zulkarnain. Maka mereka pun membawa sebanyak-banyaknya. Apapun yang mereka dapati, baik berupa pasir, baik berupa bebatuan, mereka membawa sebanyak mungkin. Lalu mereka pun meninggalkan sungai tersebut. Dan ketika mereka semua dari golongan yang pertama, golongan yang kedua, dan golongan yang ketiga sudah melewati sungai tersebut, maka tibalah fajar, waktu fajar atau pagi. Ketika waktu pagi tiba, mereka tiba-tiba terkejut dengan apa yang mereka bawa.
Golongan yang ketiga ini yang paling banyak membawa, bahkan dikatakan sampai tidak kuat mereka paksa bawa sebanyak mungkin. Mereka terkejut, ternyata apa yang mereka bawa sebanyak-banyaknya itu berubah menjadi harta yang tidak ternilai harganya. Pasir-pasirnya berubah menjadi batu-batu berlian, begitu juga batu-batunya menjadi harta yang tidak ternilai harganya. Jadi golongan yang pertama tadi sangatlah menyesal. Karena apa? Karena tidak membawa sama sekali dari sungai tersebut, dan mereka pun sudah tidak mentaati perintah rajanya. Mereka pun mendapati dirinya tidak beruntung karena tidak membawa sama sekali dari harta-harta. Ketika dia lihat temannya memiliki harta seperti itu, mereka pun sangat menyesal sekali karena mereka tidak membawa apapun di situ. Begitu juga golongan kedua, mereka juga menyesal. Kenapa aku tidak membawa sebanyak mungkin? Kenapa aku hanya membawa ala kadarnya saja? Kenapa aku hanya membawa sedikit saja? Tapi yang golongan ketiga ini sangatlah puas. Karena pertama dia taat kepada rajanya, mereka mentaati perintah rajanya, mereka pun puas. Apa yang sudah mereka lakukan terbayar. Mereka berat membawa apa yang mereka bawa dari sungai itu. Tapi ketika mereka melihat apa yang mereka bawa, maka mereka sangatlah puas, sangatlah bahagia melihat semua itu. Sobat beriman yang dirahmati Allah. Jadi kisah itu bisa juga kita cerminkan ke dalam bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan ini Allah datangkan kepada kita semata-mata insya Allah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya, yang mana hambanya ini banyak memiliki kesalahan, banyak memiliki dosa. Maka Allah turunkan bulan Ramadan ini untuk kita, agar kita semua bisa diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah perintahkan kita untuk ambil sebanyak-banyaknya bekal, untuk ambil sebanyak-banyaknya apa yang kita bisa dapatkan di bulan Ramadan ini. Kita bisa memiliki banyak amal, kita bisa mendapatkan banyak sekali pahala-pahala yang terdapat di bulan Ramadan. Mana lagi nanti ketika malam Lailatul Qadar tiba, ketika kita melakukan amal di malam tersebut, maka pahalanya tidak ternilai. Ganjaran yang di bulan-bulan biasa Allah lipat gandakan di bulan ini. Maka saudaraku yang dirahmati Allah, jangan kita menjadi seperti golongan pertama tadi yang melewati bulan Ramadan ini tidak membawa apapun dari bulan Ramadan ini. Karena ketika mereka nanti tiba di akhirat, pasti mereka akan menyesal. Kenapa aku tidak membawa sebanyak mungkin dari bulan Ramadan yang sudah Allah berikan? Begitu juga golongan yang kedua. Mereka pun akan menyesal, kenapa aku tidak membawa sebanyak-banyaknya bekal dari bulan Ramadan ini? Kenapa aku tidak mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya dari bulan Ramadan ini? Maka marilah kita menjadi golongan yang ketiga, yang mana dia sangat bahagia, mereka sangat sumringah, mereka sangat luar biasa bahagianya. Karena apa? Karena mereka mendapati pahala-pahala bulan Ramadan yang Allah belum nampakkan sekarang. Memang hakikatnya kita tidak melihat apa yang kita dapatkan dari bulan Ramadan ini. Tapi insya Allah ketika nanti di hari dimana ditampakkan pahala kita, maka kita akan bahagia sekali ketika kita membawa sebanyak-banyaknya bekal dari bulan Ramadan ini. Dan juga ada satu hadis dari baginda Rasulullah SAW yang artinya insya Allah kurang lebih, ketika Rasulullah SAW hendak menaiki tangga. Jadi ketika itu di Masjid Nabawi, di mimbarnya ada 3 tangganya. Jadi ketika tangga pertama, Rasulullah tiba-tiba mengucapkan amin. Begitu pula ketika tangga yang kedua, Rasulullah pula mengucapkan amin. Sahabat terdiam semua. Kenapa ini Rasulullah? Tidak ada tidak berbicara kepada siapa-siapa, tapi tiba-tiba beliau mengucapkan amin. Dan begitu pula tangga yang ketiga, beliau pun mengucapkan amin. Ketika turun dari tangga, Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa tadi engkau mengucapkan amin? Amin sebanyak 3 kali ya Rasulullah." "Wahai sahabatku, ketahuilah tadi ketika aku hendak menaiki tangga yang pertama, maka di sana aku dengar atau aku lihat Jibril alaihissalam mengucapkan doa." Kata Jibril alaihissalam berdoa,
Celaka, kata dia. Celaka orang yang mendapati bulan Ramadan. Ingat, orang yang mendapati bulan Ramadan tapi Allah tidak ampunkan dosanya. Masya Allah, Jibril adalah malaikat yang mulia. Begitu pula yang mengaminkan adalah Nabi yang paling mulia, yaitu Rasulullah SAW. Maka ketika bulan Ramadan ini mendatangi kita, dan insya Allah ketika Ramadan ini akan meninggalkan kita, Allah belum ampunkan dosa kita, maka kita menjadi golongan yang celaka, yang pasti akan menjadi golongan yang celaka. Kenapa? Karena kita termasuk golongan yang didoakan oleh malaikat Jibril alaihissalam dan diaminkan oleh Rasulullah SAW. Begitu pula ketika tangga yang kedua, Rasulullah tiba-tiba mengucapkan amin. Kata Rasulullah, ketahuilah para sahabatku, sesungguhnya tadi aku dengar Jibril alaihissalam mengucapkan doa, sesungguhnya celaka, katanya, orang yang mendengarkan namaku disebut tapi tidak bersolawat kepadaku. Maka aku mengucapkan amin. Jadi bulan Ramadan ini marilah kita banyak-banyak, atau kita perbanyak lagi mengucapkan solawat. Walaupun bukan hari Jumat, memang hadisnya hari Jumat kita perbanyak solawat, tapi di bulan Ramadan ini insya Allah marilah kita banyakkan solawat kita kepada Nabi SAW, dengan harapan nanti insya Allah kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Begitu pula di tangga yang ketiga, ketika Rasulullah mengucapkan amin, atau aku ucapkan amin tadi, kata Rasulullah, aku dengar Jibril mengucapkan doa, katanya. Jadi celaka, kata Jibril, celaka orang yang mendapatkan ibu bapaknya, katanya. Celaka orang yang mendapatkan ibu bapaknya atau salah satu dari mereka, tapi tidak mendapatkan surga daripada mereka. Kata Rasulullah, amin. Jadi di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang yang mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup di dunia ini, ataupun salah satu dari mereka, tapi tidak bisa mendapatkan surga daripada mereka, tidak berbakti kepada mereka, tidak taat kepada orang tua mereka, tidak mengabdi kepada orang tua mereka, sehingga mereka tidak mendapatkan surga. Seperti yang kita ketahui bahwa surga ada di telapak kaki ibu. Apabila kita mengabdi kepada orang tua kita, maka insya Allah surga sudah menunggu kita. Maka kita akan menjadi golongan orang yang celaka bila kita tidak mendapatkan surga daripada mereka. Jadi bulan Ramadan ini adalah momentum untuk kita bangkit. Marilah kita gunakan bulan Ramadan ini untuk hijrah. Jadi kita perbanyak lagi bekal-bekal kita menuju insya Allah ketika Allah sudah memanggil kita, kita akan menjadi bahagia seperti golongan tadi, yang golongan ketiga. Banyak mereka yang mereka dapatkan di bulan Ramadan ini. Insya Allah, marilah saudaraku, di bulan Ramadan ini kita berbanyak doa, kita berbanyak bermunajat kepada Allah. Allah memberikan ujian kepada kita, seperti yang sama-sama kita ketahui, akhir-akhir ini wabah atau taun yang disebut dengan COVID-19 menjangkit di daerah kita. Mari kita berdoa kepada Allah. Tidak ada jalan lain, tidak ada jalan lain. Kita hanya bisa meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menurunkan penyakit ini, maka Allah pula yang akan mengangkatnya. Kita tidak bisa lari. Kita bisa taat kepada pemerintah untuk tidak keluar rumah atau membatasi bepergian kemanapun. Tapi ingat, mungkin kita dilarang untuk sholat Jumat, kita taati karena kita taat kepada ulil amri. Kita tidak sholat tarwih, yang mana insya Allah hati kecil kita pasti akan menolak. Tapi ketika kita taat, insya Allah Allah pun akan ridho kepada kita. Sobat beriman yang dirahmati Allah, kita berbanyak doa kepada Allah. Mudah-mudahan penyakit ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah kita bisa beribadah atau beraktivitas seperti sebagaimana biasa kita. Ayo sama-sama kita perbanyak bekal kita di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Ramadan ini meninggalkan kita dengan Allah ampunkan dosa kita, seluruh dosa kita Allah ampunkan, sehingga nanti ketika tiba hari Idul Fitri, maka kita akan menjadi seperti bayi yang baru dilahirkan di muka bumi. Amin. Itulah yang bisa saya sampaikan. Insya Allah jika ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kesalahannya itu jelas dari kesalahan saya yang pribadi yang sangat miskin ilmu, dan insya Allah masih perlu banyak belajar. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Untuk sobat barokah, insyaallah mari jadikan Ramadan ini Ramadan yang penuh berkah, Ramadan yang penuh ampunan, sehingga ketika kita meninggalkan bulan Ramadan ini Allah ampunkan dosa-dosa kita.